Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mas Sendung Tok. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang buluh perindu bambu, buluh perindu serta jamur kawat. Karena dari ketiga jenis tersebut masih banyak yang kurang paham, masih banyak salah dalam penyebutannya. Dan kali ini saya berada di bonsai milik saya karena saya menemukan bambu-bambu unik ini masih sangat muda. Jadi saya tanam agar tua. Nah, ini bambu dampit 7. Ini selendang mukti dampit 7. Nah, itu ada dampit jumbo dari jenis Japanese, kurung juga ada, junjung derajat juga ada. Nah, oke, kita langsung saja dalam pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan jamur kawat? Ini teman-teman, ini yang dinamakan jamur kawat. Ini sama persis seperti rambut manusia. Ini tumbuhnya ini nempel di bambu. Ini kadang di rebung, kadang di daun-daun yang kering tapi lembab karena jenisnya jamur. Nah, ini yang kebanyakan orang masih belum paham. Ini ada yang bilang buluh perindu bambu karena mereka berpikir bahwa ini seperti bulu hidupnya di bambu. Mereka ada yang bilang buluh perindu bambu, dan ada pula yang bilang itu buluh perindu karena seperti bulu. Nah, ini hidupnya di luar. Sedangkan buluh perindu bambu, nah ini teman-teman, ini buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Ini sebenarnya ini hidup teman-teman. Ini hidup, ini tumbuh. Jadi antara buluh perindu dengan jamur kawat itu jelas berbeda. Kalau buluh perindu ini hidupnya di dalam tabung bambu. Ini di dalam tabung bambu. Kalau jamur kawat ini sejenis jamur. Nah, sedangkan bulu perindu yang katanya dari sarang burung elang, nah ini teman-teman, nah ini yang dinamakan bulu perindu yang dari sarang burung elang. Nah, kita ambil jamur kawatnya ini, kita samakan. Nah, ini teman-teman nih, nah, kita samakan, kita bedakan. Nah, ini panjang karena ini jenisnya jamur. Kalau kita kaji, kita teliti baik secara logika serta sains, insya Allah ini
masih dalam keluarga jamur. Ini sama proses seperti rambut manusia ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa antara buluh perindu, jamur kawat, serta buluh perindu itu 3 jenis yang berbeda, baik secara fisiknya, tempat hidupnya, serta tuahnya. Kalau untuk buluh perindu serta buluh perindu bambu itu mitos tuahnya sebagai media pengasihan, tentunya ada cara-cara khususnya, ada doa-doa khususnya. Itu bagi mereka yang mengerti hal dalam spiritual, karena yang utama itu adalah doa dan yang mendoakan. Kenapa doa dan yang mendoakan? Karena pastinya akan berbeda bila saya orang awam yang mendoakan media tersebut dengan orang yang ahli di dalamnya, misalnya kiai, dukun, gus, dan lain-lain. Pasti akan berbeda hasilnya, walaupun doanya sama, tata caranya sama, pasti berbeda hasilnya. Tapi yang utama itu bukan mitos tuahnya, tapi kita ambil sisi positifnya, yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Karena apa? Manusia tidak boleh memuja ataupun menyembah suatu benda apapun, karena itu jelas menyembah. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita puja itu Gusti Kang Akaryo Jagat, yaitu Gusti Allah Tanggal. Ini hanya sebagai media ataupun sarana. Itu pun bagi mereka yang paham, yang bergelut dalam hal spiritual. Karena jelas bagi saya yang jelas itu sebagai tambahan pengetahuan. Semakin kita banyak ilmu pengetahuan, wawasan kita tambah, kita tidak terbodohi atau dibodohi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Karena segala sesuatu yang kita perjuangkan, insya Allah akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, penjelasan saya yang nggak begitu jelas, saya mohon maaf. Karena saya masih dalam tahap belajar. Saya hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari salah. Jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Bukan saya untuk mengajak, untuk mempercayai, menyembah benda-benda ini. Tidak, karena jelas itu menyimpang. Tapi jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan saja. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman.